Oke, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Baik, insya Allah. Alhamdulillah. Ustaz gimana? Ya Ustadz Alhamdulillah gimana? baik. Baik-baik, insya Allah baik. Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, mesti semangat, semangat, semangat. Kita lanjut lagi untuk pembahasan mapel yang baru. Materi pelajaran ya, yang baru. Kalau kita di paket satu kita udah bahas, kalau nggak salah tentang tensis ya. Kita pakai satu udah bahas tentang tenses ya. Kita udah bahas tentang passive voice, kita juga udah bahas tentang modal verb, modal perfect gitu kan. Kemudian di paket dua juga kita udah bahas lagi tentang concord kalau nggak salah. Ada tentang noun clause, ada juga word order. Nah, kali ini kita akan pembahasannya beda lagi nih. Ini lebih lebih asik lagi, yaitu kita akan bahas tentang conditional sentence. Kemudian ada subjunctive, ada juga tentang relative clause. Cuma anak pilih judulnya yaitu relatif ya, relatif clause. Soalnya ini mungkin lebih paling sering dipakai di soal mungkin ya insya Allah. Oke, kita langsung aja mulai untuk pembahasan yang pertama. Kita biasa di pendahuluan ya. Kita akan bahas di pendahuluan, kita baca karena kita harus fokus. Jadi kalian mesti harus dalam membaca juga. Kemudian seperti biasa nanti Ana jelaskan. Oke. Kita ke pendahuluan. Di sini Ana bagi menjadi tiga seperti yang ada di modul kalian di halaman 153. Halaman 153 ya. Di situ ada A, B, C ya. Kalau di sini Ana baginya menjadi angka saja 1, 2, dan 3 ya. Okay, for the first is about conditional sentence and the second about subjunctive and then the last one is about relative clause. Ya, kita akan bahas satu persatu. Tentunya kita akan bahas dulu tentang conditional sentence. Oke, kita buka dulu untuk conditional sentence. Nah, kalian bisa lihat di modul kalian ya, seperti yang tadi Anda sudah jelaskan, di modul kalian ada di halaman 193 sama plug ya. Di situ tertera sama seperti yang sudah Anda sediakan juga tabelnya di sini. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, singkatnya, conditional sentence ini adalah tentang kalimat yang berhubungan dengan pengandaian, ya. Kalau kalian mengandai-andaikan tentang sesuatu, contohnya, jika hujan, maka saya akan berangkat sekolah. Jika hujan. Berarti kalau enggak hujan, saya berangkat ke sekolah. Itu adalah tentang conditional sentence, yang mana berhubungan dengan kalimat-kalimat yang berandai-andai. Nah, nanti juga ada hubungannya dengan subjunctif juga, yang mana itu ada hubungannya juga dengan perandaian juga. Kemudian nanti kita akan gabungkan dengan relative clause ya, sesuai dengan tema kita pada pagi ini. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan, silakan Khalisa, waktu dan tempat dipersilakan untuk baca dari conditional sentence type 1, type 2, type 3. Di sini juga ada tabel tentang makna, nanti Anda jelaskan, kemudian untuk rumusnya, forms, and then about the example. Silakan Khalisa, the time is yours. Yang itu yang di kotak stat. Ya. Meaning it is possible and also very likely that the condition will be fulfilled. Terus yang type 2, it is possible but very unlikely that the condition will be fulfilled. Itu pokoknya. Terus type 3, it is impossible that the condition will be fulfilled because it refers to the past. Terus form yang tipe 1, if plus simple present, terus will future. Terus itu yang tipe 2, if plus simple past, would plus infinitive. Terus yang tipe 3, if plus past perfect, would plus have plus past participle. Terus contohnya example
if I fi- her address, I'll send her an invitation. Terus yang tipe 2, if I found her address, I would send her an invitation. Terus yang tipe 3, if I had found her address, I would have sent her an invitation. Terima kasih Halisa sudah membacakan. Kita akan fokus lagi ke conditional sentence. Seperti yang tadi Ana bilang, bahwasanya ini adalah berhubungan dengan kalimat perandaian. Ya, kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas type 1, type 2, and type 3. Sebenarnya di sini ada type 0 ya. Cuman di sini kalau di modulnya cuma dibahas 3 type ya, 3 tipe saja, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Dan tipe 0 ya, type 0 itu di sini nggak dibahas ya. Jadi anak akan fokus ke tipe 1, 2, dan 3 saja. Untuk tipe 0-nya nggak usah. Oke, kita bahas lagi untuk conditional sentence. Seperti halnya kita udah pernah bahas di kelas. Kalau nggak salah, Ana udah pernah bahas tentang conditional sentence. Ini merupakan materi yang sangat penting untuk kita pahami ya. Kita akan ulang lagi dan kita akan buat lebih simpel lagi. Oke, kita mulai dari makna. Jadi conditional sentence untuk kita beralih ke makna yang pertama yaitu conditional sentence tipe 1 ya. Di sini kita bisa lihat untuk conditional sentence type 1 di sini it is possible and also very likely that the condition will be fulfilled ya. Di sini will spasi be ya. Di sini lupa kasih spasi. Artinya apa? Conditional sentence type 1 ini sangat mungkin untuk terjadi ya dan juga sangat mungkin untuk terpenuhi untuk kondisi atau kejadian yang akan disampaikan di suatu kalimat. Dan jangan lupa juga dengan rumusnya apa? Rumusnya yaitu menggunakan if. Kemudian kalian bisa menggunakan simple present. Simple present artinya apa? Menggunakan subjek dan plus verb one ya. Kemudian setelah itu kita menggunakan simple future. Nah, simple future juga menggunakan subjek will kemudian future ya atau menggunakan verb one juga ya. Karena di sini berhubungan dengan masa yang akan datang. Nanti kita lihat contohnya di sini ada for the example, if I find her address, I'll send her an invitation ya. Kalau aku menemukan alamatnya, ya, kalau aku menemukan alamatnya, aku akan mengiriminya sebuah undangan. Kalau aku menemukan alamatnya. Jadi di sini kemungkinannya juga akan sangat terpenuhinya itu banget gitu. Soalnya apa? Ini berhubungan dengan kegiatan yang belum terjadi, yaitu mengirimkan undangan dan dia ada niatan di sini untuk mengirim undangan kalau menemukan alamatnya. Contohnya, kalau Aisyah menikah ya, dia kalau tahu alamatnya si Halisa, Aisyah akan mengirimkan undangan pernikahannya ke Halisa kalau tahu ya. Ini kalau tahu nih. Maka di sini yang tipe 1 conditional sentence di sini akan kemungkinannya akan terjadi ya. Kemudian untuk yang tipe 2 di sini it is possible but very unlikely that the condition will be fulfilled ya. Di sini ada very unlikely ya. Artinya apa? Ya mungkin juga bisa terjadi tetapi ya lebih condong untuk tidak terpenuhi atau tidak terjadi ya di sini. Di sini lebih condong ke tidak ya, ketidak terpenuhinya suatu ucapan yang ada di sini atau makna yang tersirat yang ada di sini. Kita lihat rumusnya, formnya di sini ada if plus simple past. Seperti yang kalian ketahui bahwasanya simple past itu adalah satu-satunya yang menggunakan verb to ya, simple past subject plus verb to ya. Kemudian koma di sini jangan lupa ada koma di tengah pasti untuk conditional sentence. Kemudian ada would plus infinitive. Apa itu infinitive ya? Verb one ya. Di sini kalau kita menggunakan would kemudian plus verb one, di sini kayak termasuk past future ya. Cuman di sini kalau nggak pakai would juga bisa pakai could ya. Ada yang menggunakan yang lain juga yang berhubungan dengan modal verb kalau nggak salah ya. Tergantung konteks kalimatnya. Nah, itu untuk type 2 ya. Nah, kita ngelihat di sini untuk contohnya if I found her address, I would send her an invitation. Dengan kata-kata yang sama, jika aku menemukan alamatnya, aku akan mengirimnya sebuah undangan ya. Jadi kalau Gevira nanti mau nikah, kalau misalnya punya teman namanya Faradila gitu kan, mau ngirim undangan nih, kalau nemu alamatnya si Faradila
Aku akan mengirimkan sebuah undangan. Tapi di sini konteksnya sangat sulit ya, mungkin udah nggak kontekan sama Faradila. Jadi kemungkinan Gevira untuk mengirimkan undangan ke alamatnya Faradila itu kecil. Kecil ya, kecil nih, sangat kecil ya. Karena di sini konteksnya beda sama tipe 1 yang mungkin akan lebih mudah untuk terpenuhi, kalau untuk yang tipe 2 akan lebih sulit untuk terpenuhi atau kejadian ya. Kita lihat kalimat pengandaian yang tipe ketiga. Nah, di sini lihat, it is impossible that the condition will be fulfilled because it reverts to the past. Nah, ini kalimat yang tipe 3, ini beda lagi nih, paling beda. Kenapa? Ini tidak mungkin kejadian. Ini udah jelas nggak mungkin ya. That the condition will be fulfilled because it revert to the past. Karena ini ada berhubungannya dengan masa lalu yang udah kelewat nih. Udah kelewat, jadi nggak bakal terpenuhi. Waktu itu nggak kejadian, jadi mau gimana lagi. Pengandaian ketika masa lalu, ketika masa lampau, kita pakai past di sini. Makanya rumusnya untuk formnya untuk type 3 di sini menggunakan if plus past perfect. Past perfect tahu dong, kalau past perfect yaitu menggunakan subjek kemudian plus had ya. Jangan lupa menggunakan had dan past participle-nya atau verb 3-nya. Kemudian koma, jangan lupa ada koma di sini. Kemudian kalian bisa pertambahkan juga. Di sini ada would plus have ya. Would plus have. Would-nya bisa pakai could, bisa pakai would, bisa yang lainnya modal verbs ya di sini. Would plus have plus verb 3 atau past participle. Contohnya, if I had found her address, I would have sent her an invitation. Jikalau seandainya aku menemukan alamatnya dia waktu itu dulu ya, aku pasti akan udah ngirimin dia sebuah undangan dah gitu ya. Tapi kenyataannya dia udah nikah, dia nggak ngirimin undangan dan lain-lain. Ini contoh saja ya, contohnya gitu. Nah, kita langsung lihat aja untuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi untuk singkatnya, untuk conditional sentence yang kali ini kalian lihat di sini, tabel kali ini yang kita lihat adalah kalimat-kalimat pengandaian. Ya, kalimat yang pengandaian ini berhubungan dengan tensisnya juga, yaitu berhubungan dengan akan terpenuhi, mungkin, sangat mungkin untuk terpenuhi ya. Kemudian ada yang sedikit tidak mungkin untuk terpenuhi dan ada yang sama sekali yang tipe 3 ini yaitu tidak mungkin terpenuhi sama sekali karena kejadiannya udah lewat. Oke, kita langsung bahas aja untuk pembahasan selanjutnya yaitu perihal apa di sini perihal subjunktif ya. Kita langsung aja ke subjunktif. Oke, waktu dan tempat dipersilakan, silakan dibacakan eh, oleh Faradila. Silakan Faradila dibaca dari subjunktif, present dan pastnya. Ya, the time is yours. Jangan lupa diaktifin mikrofonnya. Ya, Faradila ayo dibaca di halaman 153. Jangan lupa ya, 153. Barangkali ada yang lupa. Ana tulis saja di komentar di sini halaman 153. Wish presentnya itu I wish she were not sick. In fact, she is sick. Pastnya itu I wish she had not been sick. In fact, she was sick. If only presentnya itu if only she were not sick. Is she is sick. Pastnya itu if only she had not been sick. In fact, she was sick. Would rather itu presentnya itu I would rather she were not sick. In fact, is sick. Plus, I would rather she had not been sick. In fact, she was sick. As if, as to she present itu she as if she were
sick. In fact, she is sick. Past, she acts as if she had not been sick. In fact, she was sick. Udah semua, Pak Adila. Udah. Ya, makasih ya Pak Adila. Kita mesti tetap fokus untuk melihat materi kali ini. Kita lihat, kasih Pak Adila sudah membacakan. Kita akan lihat di sini sama. Di sini ada makna yang belum mana jelaskan. Di sini apa itu subjunktif? Di sini adalah subjunktif itu ada hubungannya dengan apa? Sama ya, sama. Yaitu ada hubungannya dengan suatu ungkapan keinginan. Ya, ungkapan suatu harapan, keinginan, dan ada hubungannya juga dengan perandai-andaian. Ya, ada hubungannya dengan perandai-andaian. Di sini ada subjunktif itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada wish, yang mana artinya adalah harapan. Saya harap, I wish misalnya. Kemudian ada juga if only. If only artinya apa di sini? If only jelas ya, artinya adalah seandainya. Jikalau. Nah, jikalau ya, bukan jika hanya ya, tapi jikalau di sini menggunakan if only. Dan kita juga ngelihat di sini ada yang lainnya, yaitu yang ketiga would rather, artinya adalah lebih suka. Jadi kalau bilang I would rather, aku lebih suka. Nah, aku lebih suka kalau kamu tuh gini loh. Aku lebih suka kalau dia nggak sakit gitu lah ya. Contohnya itu. Ada as if or as though. Ya, di sini bisa kalian lihat ada as if, as though. Di sini ada hubungannya, artinya dengan berhubungan dengan masa lalu. Ya, contohnya misalnya eh si Fahira, misalnya si Fahira makan banyak banget seakan-akan. Nah, as if di sini atau as though artinya seakan-akan dia udah nggak makan 1 bulan misalnya. Fahira makan banyak banget seakan-akan kayak nggak makan sebulan. Nah, kita bisa menggunakan as if atau as though. Dan kita bisa sesuaikan di sini kalau yang present menggunakan ya verb yang apa di sini yang yang lampau ya. Kalau yang present di sini menggunakan verb 2. Nah, menggunakan verb 2 lebih tepatnya. Nanti kita ngelihat, kita aplikasikan aja di soalnya supaya kalian bakalan lebih jelas. Soalnya di modul ini hanya menyediakan contoh yang sangat simpel sekali ya, contoh yang sangat simpel sekali. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian di sini juga ada hubungannya dengan selain present ada hubungannya dengan past. Di sini kalau kalian analisis lagi untuk yang present di sini menggunakan were, we're not sick, we're not sick, we're not sick, we're not sick ya, we're sick ya. Kalian bisa lihat di situ ya. Ada kata were di situ. Kemudian sedangkan untuk yang pasnya ya, yang pasnya itu yang presentnya tadi ya menggunakan had not been semua. Mau pakai wish ke, mau pakai if only, would rather, as if, as though, semuanya sama menggunakan had ya, had not. Nah, kita bahas dulu untuk kalimat yang pertama yang tadi sudah dibacakan oleh Faradila. Nah, kita bisa lihat di sini subjunktifnya wish ya, artinya aku harap atau aku kalau ada I-nya, I wish she were not sick. Aku harap dia nggak sakit. Tapi faktanya dia sakit ya. Faktanya dia sakit. I wish she were not sick. Tapi faktanya dia sakit. Kita masih di present ya. In fact, she is sick. Dia sedang sakit. Dia harapan aja. Aku harap dia nggak sakit. Nah, ini kan kebalikannya dari fakta yang ada. Faktanya dia sakit. Tapi yang diharapkan dia tidak sakit. Nah, inilah yang dimaksud dengan subjunktif. Nah, ini yang dimaksud dengan subjunktif. Artinya adalah hubungannya dengan perandaian. Ada juga if only she were not sick. If only she were not sick gitu kan. Jika aja dia nggak sakit. Tapi faktanya dia sakit. Kalau anti bilang seandainya aja dia nggak sakit ya gitu kan. Berarti artinya faktanya dia sakit. Karena ini kan ada hubungannya dengan perandai-andaian. Paham ya sampai sini? Ada juga kata-kata would rather. I would rather she were not sick. Aku lebih suka deh kalau dia nggak sakit gitu. Faktanya apa? In fact, she is sick. Faktanya dia sakit. Paham ya sampai sini ya? Kemudian untuk yang present yang lainnya, as if, as though. Di sini kalian bisa ngeliat juga. She acts as if she were sick. Ya, in fact, she is sick. Ya, dia bertingkah ya seakan-akan dia sakit. Ya, sakit banget kayak sakit sakitnya sakit banget ya. Ya sakit, dia sakit emang
Ya, faktanya dia sakit, tapi nggak yang seperti itu. Maka bisa menggunakan as if atau as though. Biasanya ini yang dilebih-lebihkan ya, karena di sini di as if atau as though itu biasanya ungkapan untuk ungkapan perandaian yang agak dilebihkan ya, setahu Ana gitu. Nah, kita pindah kalau kita udah bahas yang present, kita akan bahas yang past dong. Nah, yang past di sini untuk subjunctive wish, kalian bisa lihat, I wish she had not been sick. In fact, she was sick. Aku harap dia udah nggak sakit deh. Tapi faktanya dia udah sakit. Udah sakit gitu loh. Seandainya dia nggak sakit ya, tapi nyatanya dia udah sakit. Bukan sedang sakit, tapi udah sakit dia tuh. Udah lama sakitnya. I would rather she had not been sick. Ya, aku harap dia nggak sakit. Nah, di sini lebih ke pas ya. In fact, she was sick. Kalau di sini katanya ada she is sick, kalau ini pakainya was ya, menunjukkan bahwasanya ini lampau. Kalau is itu present, kalau was lampau. Ada juga si X if she had not been sick ya. Dia bertingkah seakan-akan dia itu sakit. Sama ya. Sama, tapi ini ungkapannya lebih ke lampau. Maka kita akan lihat konteks sesuai dengan contoh soal yang nanti disediakan di paket ketiga, yang mana kita akan bahas subjunctive lebih dalam lagi. Jadi kalian akan lebih memahamin untuk soal-soal yang ada di sini. Oke, kita ngelihat juga untuk pembahasan selanjutnya, yaitu setelah subjunctive kita ke relative clause, yaitu materi yang sangat amat penting untuk kita bahas kali ini. Nah, relative clause ya, ini kita bahas tentang relative clause. Kalau kita kemarin ada hubungannya dengan noun clause, kita ke relative clause. Kalau nggak salah relative clause kita hubungannya dengan adverbial clause ya, kalau nggak salah. Atau ada adverbial clause, ada adjective clause, ada noun clause. Nah, kita bahas yang berhubungan dengan relative clause-nya. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, di sini untuk kita lebih fokuskan lagi, seperti biasa, tolong dibacakan. Silakan untuk Gevira, waktu dan tempat dipersilakan, Gevira. The time is yours. Please read about relative clause. Relative clause. Who, subject or object pronoun for people. Example, I told you about the woman who lives next door. Which, subject or object pronoun for animals and things. Do you see the cat which is lying on the roof? Which, referring to a whole sentence. He couldn't read, which surprised me. Whose, possession for people, animals, and things. Do you know the boy whose father is a nurse? Whom, object pronoun for people, especially in undefined relative clause. Indefinite relative clause, we colloquially refer who. I was invited by the professor whom I met at the conference. That, subject or object pronoun for people, animals, and things, indefinite relative clause, who or which are also possible. I don't like the table that stands in the kitchen. When, in or on which refers to time expression, the day when we meet him. Where, in or at which refers to a place, the place where we meet him. Why, for which refers to a reason, the reason why we meet. Oke, thank you Gevira sudah membacakan. Kita akan fokuskan lagi ke relative clause. Ya, kita akan masuk ke relative clause. Sebelumnya, apa ada yang tahu apa itu relative clause? Anak-anak, apa ada yang tahu? Ada yang ingat apa itu relative clause? Nggak ada, itu Halisa udah gede-gede kepalanya ya, udah nggak tahu katanya. Nah, di sini kalau kita udah berhubungan dengan relative clause, tadi Ana udah bilang ada hubungannya dengan adjective clause ya, atau yang merupakan klausa penjelas. Klausa kan ada subjek, ada verb nih. Atau klausa yang menerangkan tentang kata benda. Nah, gampangannya tentang kata benda pada suatu kalimat ya. Kata benda itu bisa orang, kata benda apa aja sih? Hewan ya, dan yang lainnya atau hal-hal tertentu yang berhubungan dengan noun ya.
Nah, kita lihat lagi di sini kalau relative clause ini, kalau Ana jelaskan, cuman Ana belum tulis untuk maknanya pakai bahasa Inggrisnya ya. Nanti Ana insya Allah tulis untuk pertemuan kedua, supaya kita lebih jelas lagi. Jadi klausa penjelas atau klausa yang menerangkan tentang kata benda lah intinya, gampangannya kayak gitu. Nah, kita akan langsung aja ke pembahasan yang ada di tabel di situ ya. Nah, di sini intinya dari relative clause ini juga ada fungsinya. Fungsinya apa? Untuk menggabungkan kalimat, menghubungkan kalimat yang menerangkan tentang noun-nya ya. Menerangkan tentang noun-nya. Nanti kita lihat di sini ya. Nah, di sini Ana bahas dulu yang sudah dibacakan sama Gevira. Makasih Gevira. Kita akan bahas yang relative clause yang who. Nah, kalau who di sini biasanya kita artikan dengan siapa. Kalau untuk kalimat interrogatif, kalimat yang berhubungan dengan pertanyaan ya. Tapi di sini beda anak-anak, kita bahas dulu. Nah, subjek penggunaannya adalah subject or object pronoun for people ya, atau di sini akan fokus kepada subjek atau objek ya, pronoun ya, atau kata ganti untuk orang-orang. Nah, contohnya, for example, I told you about the woman who lives next door. Artinya apa? Artinya aku udah kasih tahu kamu itu loh tentang wanita yang itu yang tinggal di sebelah, next door. Next door di sini maksudnya tinggal di sebelah ya. Dari sini menjelaskan tentang the woman, menjelaskan tentang subjek ya. Subjeknya siapa? The woman, atau menjelaskan tentang objek ya. Kan I told you, aku udah kasih tahu kamu about the woman ya, tentang objek ini. Who lives next door, yang mana tinggal di sebelah. Nah, the woman who ini artinya yang. Paham ya? Di sini artinya bukan siapa, tapi menjelaskan seakan-akan siapa yang tinggal di sebelah. Paham nggak? Ya, maka di sini menjelaskan tentang noun-nya. Noun-nya siapa? The woman. Paham ya sampai sini? Ya, aku udah kasih tahu kamu loh itu wanita yang itu yang tinggal di sebelah kamu. Kan aku udah kasih tahu gitu loh bahasa gaulnya ya. I told you, aku udah kasih tahu kamu about the woman, tentang wanita itu who lives next door. Yang mana udah wanita yang tinggal di sebelah ya. Maka di sini kita bisa pastikan penggunaannya adalah menggunakan who untuk subjek ataupun objek pronoun ya, kata gantinya ya. Dan di sini juga ada which. Nah, kita menggunakan which yang artinya yang di sini ya. Untuk apa? Untuk subject or object pronoun for animals and things. Untuk hewan dan hal-hal tertentu. Untuk hewan dan hewan-hewan tertentu. Contohnya, for example, do you see the cat which is lying on the roof? Gitu kan. Hey, do you see the cat which is lying on the roof? Gitu kan. Apa kamu ngelihat nggak? Kamu ngelihat nggak sih? Itu ada kucing yang lagi baringan di atap gitu. Kamu lihat nggak sih gitu kan? Apakah kamu lihat kucing yang lagi berbaring di atap gitu kan? Nah, di sini kita bisa menjelaskan kucing bukan pakai who, bukan bukan juga pakai whom, tapi pakainya which ya. Karena ini animals di sini ya. Maka which di sini menjelaskan tentang the cat ya, menjelaskan tentang the cat. Paham ya sampai sini ya? Paham ya Halisa ya? Nah, kita lihat lagi. Di sini ada which lagi nih, referring to a whole sentence, yang mana berhubungan dengan seluruh kalimat sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum which nih, kita lihat nih. He couldn't read, which surprised me. Which surprised me, ya. He couldn't read, which surprised me. Artinya apa? Dia nggak bisa baca. Nah, dia nggak bisa baca ini adalah keseluruhan sekalimat yang mana kita akhirnya menggunakan which. Yang mana mengejutkanku. Kalau dia nggak bisa baca itu hal yang bikin gua terkejut gitu loh. Paham nggak sih? Jadi ya intinya he couldn't read which surprised me ya. Dia nggak bisa baca itu loh yang bikin aku terkejut gitu loh. Gampangannya kayak gitu ya bahasa gaulnya. Oke, kita bisa menggunakan which untuk keseluruhan kalimat sebelum which, yang mana ini adalah things ya. Yang ini kalau tadi yang cat itu lebih ke animals, kali ini lebih ke things. Ke thingsnya apa? Dia itu nggak bisa baca itu. Si dia nggak bisa baca. Nah, kita ke posesif, artinya kepemilikan. Makanya kalau ada cewek posesif, berarti dia merasa memiliki gitu ya. Kita bahas tentang possessions atau posesif ya, yang berhubungan dengan posesif. Nah, kita ngelihat di kata whose. Nah, di whose di sini adalah possession for people, animals, and things. Bisa people, bisa animals, bisa things. Kita ngelihat di sini. Do you know the boy whose mother is a nurse? Hey, do
Do you know the boy whose mother is a nurse? Kamu tahu nggak itu anak laki-laki itu loh yang ibunya si perawat itu, ibunya perawat itu tahu nggak sih? Nah, itu gampangnya gitu. Nah, di sini menjelaskan tentang the boy yang memiliki ibu, yang memiliki ibu gampangnya. Yang ibunya perawat kayak gitu, gampang ya. Maka di sini ada berhubungan dengan anak-anak yang punya ibu perawat gitu loh, gampangannya gitu. Maka kita menggunakan kata whose di sini. Ya, paham? Kalau paham kita lanjut ke whom. Nah, whom ini jelas ke objek ya. Ini lebih ke objek, lebih spesialnya ke objek. Non-defining relative clauses. In defining relative clauses, we colloquially prefer who ya. Kalau kita lebih ke relative clause yang berhubungan dengan subjek biasanya lebih ke who. Kalau whom udah jelas nih, jelas ini menjelaskan tentang si objek ya. Khusus untuk apa whom? Khusus untuk orang ya, bukan hewan. Oke, kita akan bahas lagi untuk whom-nya. Bisa dilihat kalimatnya di sini. I was invited by the professor whom I met at the conference ya. Aku udah diundang nih oleh profesor yang aku temui. Nah, profesor yang apa sih? Yang aku temui itu loh. Profesor yang mana? Yang gua temuin kemarin itu loh. Gitu loh ya. Maka di sini kita bisa menggunakan whom untuk menjelaskan noun the professor di sini. Profesor yang apa yang aku temuin? Nah, di sini profesor itu adalah objek yang ditemuin oleh saya atau objek yang mengundang saya. Paham ya sampai sini ya? I was invited by the professor. Saya diundang. I was invited. Ya, menggunakan I was invited, menggunakan was, kemudian invited verb 3 ini passive voice ya. Saya diundang oleh profesor yang mana yang saya temui di conference ya, yang ketemu di conference nih. Ada juga kita bisa menggunakan that di sini. Kalian bisa lihat yang that ya. Subject or object untuk penggunanya subject or object, pronoun for people, animals, and things is the in defining relative clause ya. Who or which are also possible. Menggunakan who ataupun which juga memungkinkan ya. Tapi di sini kalau yang tadi whom non-defining, kalau yang ini in defining relative clauses. Contohnya, I don't like the table that stand in the kitchens ya. Aku nggak suka kalau ada meja itu di dapur. Aku nggak suka kalau ada meja ya. I don't like the table. Aku nggak suka ada meja yang mana ada di dapur gitu. Nah, kita bisa menggunakan that sebagai connector di sini untuk menghubungkan suatu kalimat menjadi kalimat yang utuh. Nah, kalau yang selanjutnya ini gampang ya. Ini ada hubungannya dengan when, where, and why. Nah, when di sini in or on which ya refers to a time expressions ya, yang mana di sini berhubungan dengan ungkapan waktu. Contohnya the day when we met him. The day when we met him. Artinya apa? Di sini hari kapan kita ketemu dia. Hari di mana ya maksudnya hari kapan kita ketemu dia. Ini merujuk ke hari kapannya ya, kapan. Maka berhubungan dengan when di sini berhubungan dengan waktu untuk mengungkapkan waktu. Oh iya, hari itu kita ketemu dia ya, gitu kan. Nah, di sini when di sini fungsinya itu untuk menghubungkan yang mana kalimatnya berhubungan dengan waktu ya. Ada juga where, in, or at which, refer to place. Kalau tadi refer to a time, ini refer to a place yang berhubungan dengan tempat ya, fun tempat. The place where we met him, tempat di mana kita ketemu dia. Oh, itu adalah tempat di mana kita ketemu dia loh, itu di alun-alun misalnya. Ada juga untuk why, for which ya. Di sini refer to a reasons artinya adalah berhubungan dengan alasan. The reason why we met him. The reason why we met him. Alasan mengapa kita ketemu dia. Nah, di sini menjelaskan tentang alasan mengapa atau kenapa kita bisa ketemu sama dia. Nah, ini lebih jelasnya ini adalah tentang relative clause ya, berhubungan dengan yang mana relative clause ini fungsinya untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Clause atau clause di sini ya, clause atau klausa ini adalah artinya hubungannya dengan kalimat yang terdiri dengan subjek dan predikat kalau di bahasa Indonesia.
Kalau di bahasa Inggris ada subjek, ada verbnya, ada kata kerjanya. Oke, kita nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung aja bahas ke soalnya. Kita akan langsung bahas di soal nomor 1. Silakan waktu dan tempat dipersilakan oleh Faira. Untuk Faira silakan. Fahira, Ya, Ustaz. silakan Faira. Dibacakan dulu. Kita langsung menuju ke latihan ya. I would have applied for scholarship if I had seen the announcement earlier. Tadi Ya, jadi jawabannya apa? Terus Halo? Oke, nggak apa-apa dianalisis dulu, boleh Faira dilihat dulu kalimatnya. Yang lain juga bisa bantu. Kalau mempunyai jawaban yang lain, silakan. Nanti Ana mau tes dulu pemahaman kalian tentang kalimat yang ada di soal. Kenapa dengan ya? enggak udah Oh, apa tadi? ya. Ya, boleh dilihat dulu, dibaca dulu, boleh. Dianalisis dulu, diteliti, kemudian disesuaikan dengan tensisnya, dengan rumus yang ada di halaman 153 yang ada di modul kalian ya. Anak ingetin lagi, boleh kalian cocokkan dengan modul yang ada di kalian di halaman 153 ya. By the way, ini temanya mobil ya. Soalnya kan lagi musim mudik ya. Jadi anak temanya untuk D kayaknya Ustaz. ya, D D. kayaknya D. Iya. Oke, D. D. Oke, kita bahas langsung aja untuk pembahasan soal number one. Nah, di sini jawabannya adalah iya. Kenapa jawabannya ya? Tadi juga ada sempet yang baca, kemudian jawabnya yang di ya. Soalnya yang di ini agak mengecoh. Kita bahas dulu. Oke. Kita bahas untuk number one. I would have applied for the scholarship if I had seen the announcement earlier. Ya. I would have applied. I would have applied. Di sini ada would, ada plus have applied for the scholarship if I had seen the announcements. Artinya ini adalah penggunaan conditional sentence type yang ketiga ya, type 3. Kenapa? Ini kata had-nya udah jelas nih. If I had seen ya. Menggunakan if, kemudian ada subjeknya, kemudian ada had, kemudian menggunakan past participle, kemudian di sini juga diawali dengan I would have applied. Ya, ini bisa dibolak-balik ya. Kalau if-nya di awal, kemudian ada koma, ya kemudian baru I would have applied for the scholarship. Ya, tapi di sini menggunakan dari I would-nya dulu. Nah, kita bisa lihat dulu yang udah Ana jelaskan. Dan bisa lihat nih, ini kan it is impossible that condition will be fulfilled. Ya, artinya adalah dari type 3 di sini, artinya kondisinya tidak mungkin untuk terpenuhi. Anda ingatin lagi, kondisinya tidak mungkin untuk terpenuhi. It is impossible that the condition will be fulfilled because it revert to the past. Di sini rumusnya sama kan? If plus past perfect plus past perfect, koma, would. Tadi kan ada would, ada have, kemudian verb 3, ya enggak? Nah, ini jelas menggunakan tipe yang ketiga, yang mana kondisi yang diungkapkan di nomor 1 ini adalah berhubungan dengan conditional sentence type 3. Ya, rumusnya adalah if past perfect, would or could. Kalian bisa menggunakan would ataupun could juga. Plus have past participle yang bentuk penyesalan. Nah, ini adalah ungkapan suatu penyesalan.
aku akan daftar beasiswa ya untuk beasiswa jika aja aku ngeliat pengumumannya lebih awal gitu. Intinya gitu. Aku akan mendaftarkan beasiswa untuk beasiswa jika aja aku ngeliat pengumumannya lebih dulu atau lebih awal ya. Dan di sini adalah suatu ungkapan penyesalan. Kemudian tanggapannya gimana sih? Nah, jawaban yang paling tepat di sini kalian bisa melihat adalah opsi yang A atau A ya. Kenapa? Di sini ada perhaps you can try next year. Artinya ini kan udah berlalu nih. Berarti artinya dia udah nggak bisa daftar untuk ini kan, untuk beasiswa kan, ya enggak. Maka yang dibilang sama temennya, perhaps you can try next year. Mungkin kamu bisa coba lagi deh nanti ya tahun depan nggak apa-apa deh nanti tahun depan coba lagi gitu. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan opsi yang A. Kalau yang B, let me help you complete the forms ya. Izinkan aku bantu kamu menyelesaikan formnya. Mana formulirnya, pendaftarannya. Aku daftar ini ya. Nah ini nggak cocok. Jelas-jelas ini kan udah lampau. Ini malah yang temennya bilang, aku bantu kamu deh ngisi form kan udah kelewat. Pas kan hubungannya sama pas. Kemudian di sini yang si which university did you apply to? Universitas yang mana yang kamu daftar juga nih? Mana sih gitu kan? Nggak nyambung. Ya harusnya kan di bombong-bombongin gitu ya. Kemudian yang the earlier you apply the better chance you'll have ya. The earlier you apply, kalau aja kak ya maksudnya lebih dulu kalau kamu daftar itu lebih baik kesempatan yang lebih baik yang kamu miliki kayak gitulah ya. Dan ini juga nggak agak agak mengecoh, tapi yang jawaban yang paling tepat bukan yang D, tapi jelas adalah yang A. Kemudian yang E, that's a good idea. I'm sure you will get it. Ya itu ide yang bagus. Aku yakin deh kamu bakalan dapet gitu ya. Dan ini nggak nyambung ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ini kan lagi penyesalan, malah ngomongnya ide yang bagus kan nggak cocok. Maka kita jelas jawabannya adalah opsi yang E ya. Oke, kalau kita udah bahas tentang yang soal number one, kita udah dibacakan juga oleh Fahira. Kita akan beralih ke soal selanjutnya. Tolong dibacakan sama Aisyah. Silakan Aisyah untuk number two bisa dibahas. Did Al get his work done? He titik titik if his computer had not broken down. Uh, kok Beneran Aisyah. Coba dibaca dulu. Jangan cepet-cepet. Dibaca dulu nggak apa-apa. Nanti kita pakai metode yang cepet nanti di pertemuan kedua aja. Jadi untuk mau tes pemahaman kalian, coba ya jawabannya. Ya, Aisyah tadi apa jawabannya? Aisyah, ya, udah dapat? belum? Gak tahu. Nggak tahu. Dijawab aja nggak tahu ya udah nggak apa-apa lah. Jawab aja A B C D E. Capcip deh. Kita bahas ya Ya, habis ini. Dibaca, dijawab aja. yang Nanti B. kalau eh, yang B ya, B ya, B ya Aisyah ya. Oke, kita bahas untuk number two. The answer is B.
kita lihat di end. Ya, ternyata betul sekali di ya, bukan bi tapi di. Jawabannya adalah yang D ya. Jawabannya adalah yang D ya. Di sini kita lihat ada kata-kata did ya, kata bantu did ya. Did Paul get his work done? Ya, ada kata did Paul get his work done? Maka kalian juga bisa ngelihat setelah ada kalimat itu di bawahnya ada he bla 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 ya. Bla 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 if his computer had not broken down ya. He bla 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 if his computer had not broken down. Kalau ini berhubungan dengan kalimat ya, yang berhubungan dengan conditional sentence, kita akan lihat. Apakah Paul udah nyelesain itu pekerjaannya gitu kan? Kemudian jawabannya ternyata yang di he could have if his computer had not broken down. Ya. Ya, dia pasti udah selesaiin tuh jika komputernya tidak rusak. Ya, intinya kayak gitu. Nah, di sini kita bisa ngelihat bahwasannya pekerjaannya aslinya sebelum belum selesai karena ini menggunakan conditional sentence tipe yang ketiga ya. Tipe yang ketiga rumusnya kalian tahu dong ya. Makanya dibaca lagi di halaman 153 kalian bisa ngelihat di situ tipe yang ketiga menggunakan would have. Kalau would kalian juga bisa menggunakan could. Nah, di sini kan adanya could nih. Jadi kalau udah could harus diimbuhkan juga dengan apa? Dengan have. Seperti yang ada di opsi yang di. Jadi kalau could saja kurang, kalau could be salah, could not apa lagi. Yang jelas adalah could have ya. Maka di sini menggunakan conditional sentence type 3. Rumusnya adalah if plus past perfect would or could. Di sini would kayak mau could kayak boleh ya. Jadi if plus past perfect dulu karena if-nya ini ah, jadi di sini kita would-nya dulu. Kalau nggak would kita pakai could ya, could have plus past participle. Past participle adalah tiga ya. Yang mana di sini menjelaskan sesuatu dapat terjadi di masa lalu jika syaratnya dipenuhi. Jadi jawaban empatnya adalah Paul could have got his work done if his computer had not broken down ya. Artinya Paul could have got his work done. Paul tidak bisa menyelesaikan tugasnya jika komputernya rusak. Intinya itu. Jadi kita langsung aja ke soal number 3 ya. Makasih Aisyah sudah berusaha. Kita akan lihat usaha yang lain yaitu usaha dari Habibah. Habibah. Ayo Habibah, silakan Habibah. Dibaca dulu. Kalau Habibah mau baca, silakan dibaca dulu. Kalau bisa dibaca dulu, kemudian dijawab. Ya. Modulnya belum punya pusat. Apa? Apa Habibah? Mikrofonnya jangan lupa diaktifin Habibah. Habibah. Oh, Habibah mana hilang? Loh, Habibah hilang. Habibah, tes tes. Ya, Habibah. Bisa diulang lagi Habibah, dibaca lagi. Modulnya Ustadz. Ya, apa jawabannya? Ada modulnya Ustadz. Lagi lihat modul. Oke, kita tungguin Habibah. Halaman 100 nggak ada modulnya. Coba
Ya, Biba bisa chat di chat di komentar kalau ada yang mungkin Anak nggak dengar. Modulnya ada kan Habibah kan ya? Apa nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, oke. Kalau nggak ada kita ganti dulu karena Habibah nggak ada. Kita ke Devita Handita. Devita Handita silakan number 3. Devita ada dong modulnya. Ya, Devita bisa aktifkan dulu mikrofonnya silakan. Devita, Devita ada chat nih. Set nggak bisa open mic, nggak lagi renovasi. Oh, lagi renovasi. Oke. Banyak yang Adelia juga nggak bisa ini ya. Kita kemana nih? Kita kalau nggak bisa juga kita balik lagi ke Rafida Mulia. Ya, Rafida silakan Rafida. Boleh dibacakan jawabannya Rafida. Malah hati juga belum ya. Malah hati nomor 4 siap-siap. Ya, Rafida silakan. You look tired. Why don't you take a rest? I wish I still have finished this report. Cek kali. Oh, C, ada C sama kalinya. Oke, kita ngeliat. Beneran nih, C. Jangan pakai kali tuh. Tahu. Apa C nih? Cek kali. D, ganti lagi D kali. Jadi D. A, C jadi D nih. D ya. Oke, kita ngeliat jawaban Rafida Mulia. Apakah betul? Ya, yang betul tadi C. Ya, kita di sini. Dari apa yang sudah dibacakan sama Rafida, kita analisis lagi nih. You look hard. Why don't you take a rest? Hey, kamu kelihatan capek tuh. Kenapa kamu nggak istirahat? Gitu kan. I wish I could. I still have to finish this report. Gitu. Aku harap aku bisa istirahat. Tapi aku masih mesti menyelesaikan laporan ini, katanya gitu. Nah, dari kata yang ada di sini, kita ini berhubungan dengan yang namanya subjunctive. Ya. Yang tadi Ana udah bahas di sini akan is. Ya. Ini kan ada nih, present ada past nih, ya kan? Nah, inilah yang dia mau bahas tentang subjunctive, yang mana kalian lebih jelas sekali kalau kita bahas di sini. Jadi wish ya digunakan untuk menunjukkan harapan yang tidak nyata, ya harapan yang tidak nyata karena faktanya bertolak belakang, ya bertolak belakangnya apa? I still have to finish this report, ya artinya aku masih mesti menyelesaikan laporan ini, ya kan? Maka di sini struktur pengandaian masa saat ini sekarang bentuknya simple past, ya. Kenapa menggunakan simple past? Karena ini kalimatnya present. You look. Look kan menggunakan verb satu nih. Ya, you look hard ya. Why don't you take a rest? Ya, do not. Do not jelas. Maka di sini I wish I could menggunakan could bukan can. Kalau can dia can itu kan masuknya kayak ke verb one ya ke present. Kalau could masuknya yang ke lampau. Maka yang digunakan di sini verb 2 nih. Yang paling tepat adalah I wish I could bukan I wish I can. Ya, pakainya yang could ya. Maka jawaban yang paling tepat di sini karena kalau I wish I could aku harap aku bisa di sini kan karena faktanya adalah dia nggak bisa berhubungan, maksudnya dia nggak bisa istirahat karena di sini ada hubungannya sama laporan yang harus diselesaikan sama dia gitu ya. Maka jawabannya paling tepat adalah yang C. Nambah satu kali lagi, you look tired. Kamu kelihatan kecapean. Why don't you take a rest? Kenapa kamu nggak istirahat? I wish I could. I still have to finish this report. Aku harap aku bisa sih. Ya, tapi aku masih ini nih, masih nyelesain laporan ini. Gitu. Jadi kalau kalau faktanya dia mesti nyelesain laporan itu. Jadi dia nggak bisa istirahat.
Rahas. Tapi dia berharap dia bisa. Walaupun nyatanya, faktanya dia nggak bisa. Karena dia harus selesaiin laporan. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Paham dong. Oke, kita masuk saja langsung ke number 4. Kalau tadi udah Aisyah, udah ini udah, yang belum adalah malah hati. Silakan malah hati bisa dibacakan. Habis berarti kita ke Adelia atau Faradila lagi ya. Ya. It will be easy for me now if I put it out in class. Yang C. Oke, jawaban dari malah hati adalah yang C ya. Katakanlah C, vitamin C. Kita lihat di sini. C yang C untuk 4. Nah, jawabannya C. Kita pakai C. Ya, betul sekali. Di sini jawabannya adalah yang C karena mungkin malah hati sudah melihat modulnya di halaman 153. Kalian akan menemukannya di sini. It would be easy for me now if I had prepared all things last night ya. It will be easier for me now. Itu akan mudah buatku sekarang jika ya, jika aku nyiapin segalanya tadi malam ya. Aku nyiapin semuanya pas tadi malam tuh aku nyiapin semuanya. Itu bakalan mudah deh ya. Maka di sini bisa menggunakan it would be easy. Itu akan mudah untukku saat ini. Jika aku sudah nyiapin segalanya pas tadi malam, pas semalam ya. Dan di sini adalah perandaian. Dan seperti yang kalian lihat ya, di sini kalau kalian lihat kita analisis lagi sama-sama ya. Ia berandai-andai, ia menyiapkan segalanya semalam, ya, masa lampau, semalam itu lampau ya, udah kelewat, udah pagi kan. Struktur pengandaian masa lampau menggunakan bentuk yang past perfect ya, had plus past participle. Kalau kita bisa ngelihat, kita balik ke sini, apakah conditional sentence lagi? Ya, di sini perfect ya. Yang past perfect. Maka jelas jawabannya yang tepat untuk before ini adalah yang C. Kalau yang E di sini ya if I prepare di sini menggunakan apa? Menggunakan verb one yang mana ini merujuknya ke simple present. Yang mana ini bukan ada hubungannya sama last night. Sedangkan kata kuncinya di sini kalau kalian analisis ada kata last night yang artinya tadi malam atau semalam ya. Kemudian yang B, kenapa B malah hati nggak pilih yang B? Di sini menggunakan verb 2. Ya, walaupun ini lampau, tapi ini tidak sesuai dengan kaidah rumus yang ada. Ya, kita bisa. Mana tadi? Di sini ya. Jawabannya tidak tepat. Yang B. Kemudian yang C adalah had prepared. Jawaban yang sesuai adalah yang C. Kemudian yang D di sini would prepare menggunakan would. Kemudian verb one ini seperti kayak past future. Kemudian yang E apalagi tidak sesuai. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. If I had prepared. Ya, maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita langsung aja ke number 5. Silakan untuk number 5 kita balik lagi ke Aisyah. Silakan Aisyah. Nomor 5. Ya, number 5. Habis itu, ya, Aisyah. Nanti habis ini Halisa, ada Faira, Adelia nanti pakai chat aja ya. Adelia nggak bisa ini mikrofonnya. Oke, silakan. People are complaining about the frequent student demonstration. You're right. I wish that the political condition is stable. Is yang A. Ya, beneran A. Kenapa A? Aisyah?
Bisa dilihat rumusnya apakah ini berhubungan dengan subjunctive, apakah berhubungan dengan relative clause, apakah berhubungan dengan conditional sentence lagi. Di situ ada kata I wish ya. Maka Aisyah bisa ngelihat jawabannya wish. Itu apa? Di, Subjunctif. ya, subjunctive. Jawabannya apa tadi? A. Coba dilihat lagi yang wish yang di halaman 153. Apakah yakin jawabannya A untuk yang wish? Aisyah akan melihat jawabannya di situ. Number 5. Pakai where. Ya, jawabannya jadi Yang B. iya, betul sekali kita lihat. Nah, betul sekali ya kalau kalian berpatokan pada modul yang kalian pegang, kalian akan dengan mudah menjawab seperti Aisyah. Ya, jadi Aisyah sudah mendemonstrasikannya langsung, dia lihat, kemudian dia langsung tahu jawabannya yaitu yang B. Nah, di sini kita bahas nih. People are complaining about the frequent students demonstrations ya. Jadi orang-orang ini sedang komplain ya tentang apa? Tentang seringnya demonstrasi mahasiswa-mahasiswa ini. Nah, you are right. I wish that the political conditions were stable ya. Nah, kamu betul banget nih. Aku ingin, atau aku harap kalau kondisi politik sudah stabil ya, akan stabil. Nah di sini, di sini kita bisa melihat ya kalau kata wish di sini digunakan untuk menunjukkan harapan yang tidak nyata ya. Wish di sini adalah untuk harapan yang tidak nyata, karena tadi kita udah lihat subjunctive itu adalah perandai-andaian, mengandaikan sesuatu yang kebalikan dengan faktanya. Paham ya? Kebalikan dengan faktanya. Maka kalau kita menggunakan wish, kalian bisa ngelihat di halaman 153 lagi bahwasanya subjunctive di sini menggunakan word, not sick word, not sick word, not sick word. Menggunakan kedua di sini ya untuk yang namanya subjunctive ya. Misalnya di sini tadi kalau di subjunctive yang di tabel kalian di halaman 153, I wish you were not sick ya. Aku harap dia nggak sakit, tapi faktanya dia sakit. Faktanya dia sakit. Kalau present ya, present di sini, I wish you were not sick menggunakan were. Walaupun ini present, tapi karena ada kata wish ya, karena ini adalah suatu ungkapan yang berlawanan dengan fakta yang ada, maka menggunakannya bukan is ya. Walaupun itu present, tapi karena ada is, maka kita menggunakannya yang be. Dan ini adalah suatu pengecualian. Ya, pengecualian kalau ada kata wish ya. Di sini adalah berhubungan dengan subjunctive. Makanya bahasa Inggris itu luas banget ya. Jadi nggak bisa kita eh, menerka-nerka, tapi kita harus pahamin dan kalian mesti baca lagi dan mesti fokus ya. Jadi kalau ada soal kayak gini, people are complaining about the frequent student demonstrations. You are right. I wish that the political conditions were stable. Artinya dia berharap kalau kondisi politik itu stabil, kondisi politik di suatu negaranya itu stabil. Tapi faktanya enggak. Kenapa enggak stabil? Ya jelas enggak, karena ada demo ya, mahasiswa pada demo itu loh ya, people are complaining, sampai orang-orang ya masyarakat komplain tentang seringnya mahasiswa demo lagi bikin macet gitu kan, komplain gitu kan. Kemudian temennya bilang, iya kamu betul ya, kalau aja kita ya, kalau aja nih politik di Indonesia ini stabil gitu ya,
I wish that the political condition were stable. Nah, sini adalah suatu harapan kalau politik di kondisi politiknya bakalan stabil, misalnya gitu ya. Politik yang ada di Indonesia itu stabil, jadi nggak usah ada demo-demo gitu. Sedangkan berbalikan dengan fakta, maka menggunakan struktur pengandaian atau subjunctive masa sekarang atau present menggunakan bentuk simple past ataupun verb to. Maka yang di sini yang memenuhi adalah yang B. Kalau is ini verb one, ini merupakan berhubungan dengan present ya, tidak sesuai karena ini subjunctive. Yang will be juga, future would be juga ya, ini ada future would have been juga ya. Nggak cocok ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, karena waktunya udah mau selesai, silakan kita tutup dengan Halisa. Halisa, ayo Halisa. Ya, Kita soal tutup itu. seminar ini dulu ya. Nanti minggu depan kita balik bahas lebih detail lagi. Number 6. Oke, Halisa, the time is yours. I wish I knew more about electricity. It means that he titik about electricity. Nah, cek kali. Cek kali, oh ini kebanyakan kali-kali nih. Beneran nih, Mungkin Cek? nggak tahu sih tentang A sama C. Bingung apa antara C sama D. Dilihat dulu, kan di situ ada kalimat I wish ya. Ada kalimat I wish I knew more about electricity. Aku harap aku tahu lebih tentang kelistrikan. Di sini menggunakan apa? I wish I knew. Sudah menggunakan verb 2. Ini berarti kebalikannya. Artinya dia Tahu banyak. tidak Nggak tahu banyak. iya. Ya, maka jawabannya mesti yang Yang C. nah, yang C itu masih lampau. Sedangkan ini Oh, kan berarti yang A. berhubungan dengan fakta. Ah, kok A sih? Yang F. A itu kan Hah? A. Apa Sat? Kok A sih? Jawabannya yang mana? Jadi Tahu Sat? enggak, tadi kan yang C. Yang C kan A. lampau, did not, ya kan? It means that he did know much about electricity. Tapi masih pakai did. Harusnya pakai apa? Yang D. Nah, jawabannya adalah kita lihat jawaban Halisa di sini. D. Betul sekali Halisa. Nah, itu maksudnya kayak gitu loh, ya. Jadi kalau kalian lihat yang ada kalimat yang ada wish loh, yang ada wish-nya itu pasti menggunakan verb. Paham ya? I wish I knew more about electricity. Aku harap aku tahu lebih tentang kelistrikan, misalnya. It means itu artinya that he doesn't know much about electricity. Itu artinya, itu maksudnya dia faktanya itu dia nggak tahu banyak tentang electricity. Paham nggak ya? Anak-anak bilang misalnya nih, aku tahu banyak deh tentang fisika. Ya, aku paham banyak ya, fisika kayak Ustadz Imam gitu ya. Tapi nyatanya yang namanya Ibrahim ini benci banget dan nggak paham sama fisika. Artinya faktanya adalah ya faktanya itu tetap menggunakan present ya. Ibrahim doesn't know much about physics ya. Sedangkan Ana bilangnya Ana berharap kalau ada berharapnya itu pakainya verb 2. Dari kata I sampai electricity sampai titik di situ kan ada wish. Dan kalian bisa ngelihat di subjunctive di sini kan menggunakan bersama. Itu maksudnya adalah kalian menggunakan verb 2. Tadi ada I wish, ada kata if only, ada would rather, ada as if, ada as though menggunakan verb 2 ya. Kalau present, maksudnya apa presentnya? Faktanya present. Ya, kalau faktanya present, menggunakan ada wish, ada if only, ada would rather-nya itu menggunakan dua. Contohnya seperti yang tadi Halisa jawab. You kan dari kata know, ya. New, kemudian known, ya. Ada known, known. Ya, tulisannya known ya. Maka di sini menggunakan verb dua. Karena kamu wish nih, I wish I knew more about electricity.
Tapi faktanya menggunakan present dong. It means that he present di sini menggunakan does. Kenapa he setelah he ini menggunakan does? Kenapa present? Karena ini kalimatnya negatif, jadi doesn't know much about electricity. Kalau dia harapannya tahu banyak tentang kelistrikan, harapannya aku harap aku paham banget deh tentang kelistrikan gitu ya. Berarti faktanya dia nggak paham. Dia kan berharap untuk paham, tapi nyatanya faktanya dia nggak paham. Saat ini faktanya dia tidak paham. It means that he doesn't know much about electricity. Faktanya dia nggak paham tentang kelistrikan. Paham ya sampai sini ya, Alisa? Alisa. Mana Alisa? Alisa, hilang Alisa. Ya, intinya itu ya. Oke, karena waktunya udah lebih dari 2 menit malah ya, Putin eh, jadi agak telat juga. Soalnya tadi ada gangguan seperti biasa. Qadarullah tadi juga di bannya ada gangguan, jadi agak telat. Oke, karena waktunya udah lewat, nanti kita akan bahas lagi untuk pertemuan yang akan datang. Tapi sebelum kita tutup, Anak akan pastikan dulu kalian paham sampai sini. Kalau nggak paham, bisa ditanyakan ulang. Aisyah, apakah paham sampai sini? Paham? Ya, Aisyah mengangguk-angguk. Paham. Rafida apa paham sampai sini? Jelas? Angguk-angguk juga. Paham ya? Malah hati gimana? Malah hati tidak kelihatan. Oh, pakai jempol. Ya, artinya paham ya. Faira, Faira mana ini? Faira, Faira, Ya, Faira Ustadz, nggak Ustadz. paham? Ya, Paham sampai paham sampai sini, Faira? insya Allah. Insya Allah. Oke, Faira, insya Allah paham sampai sini. Oke, kita ke yang lain. Devita Handita, paham atau jelas bisa jempolnya atau apa? Oke, jempol berarti iya. Adelia boleh jempol atau komentar boleh? Adelia. Oke, insya Allah kata paham kata Adelia. Habibah, gimana Habibah? Habibah, jelas sampai sini? Kalau jelas, ya bisa jawab atau pakai jempol. Habibah. Ya, apa itu artinya? Jelas. Oke, kita langsung ke Faradila. Faradila, jelas nggak sampai sini Faradila? Jempol juga Halisa, gimana Halisa? Jelas sampai sini Halisa? Ah, enggak, kalau enggak nanti di kolom komentar aja. Oke. Nanti bisa chat Ana kalau ada yang mau ditanyakan boleh chat aja. Oke. Gitu aja dari Ana. Afan jika ada salah-salah kata puntennya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Karena kesalahan pasti datangnya dari manusia. Kalau kebenaran pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu aja, semoga ilmunya bermanfaat, semoga kalian sehat selalu dan puasanya untuk bulan Ramadan kali ini maksimal dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa ya untuk sahur, jangan lupa untuk berbuka secukupnya ya supaya tetap jaga kesehatan. Kayak gitu aja, semoga kalian nanti insya Allah diterima di universitas yang kalian sedang impikan ya. Amin ya. Amin. Amin. Amin ya. Saya tahu. Amin. Makasih. Jazakillah khair. Thank you for coming. Thank you for your attention. So it's time to close our class meeting now. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Ya, kasih ya. Wassalamualaikum. Gevira juga paham ya. Insya Allah ya Gevira. Oke, gitu aja. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu Jazakallahu khairan. khairan. Ya.
Barakallahu fikum. Ya, silakan anak-anak boleh meninggalkan kelasnya untuk beraktivitas lagi. Ya, boleh meninggalkan kelasnya, silakan. Makasih. Adelia jawab amin. Oke. Dadah, Faridillah, Ustaz, dikirim Habibah. Ustaz, ntar recordnya. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Nanti ya. Saya nak kemarin suruh apa? Take down video-videonya. Nanti anak kirim ya. Oke, Ya. insya Allah. Oke, selamat beraktivitas, Faradillah. Habibah juga, jangan lupa. Oke, kita langsung tutup aja ya. Oke.